Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Perkenalkan, nama saya Wulan Arum Trino Rohmah dengan NPM 235040013 dari Pendidikan Biologi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi penting di dunia biologi, yaitu struktur jaringan hewan. Materi ini sangat penting karena kita akan mengetahui bagaimana tubuh hewan itu tersusun dan bagaimana jaringannya berperan dalam menunjang kehidupan. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke video pembahasan, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian jaringan pada hewan sebagai kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kedua, mengidentifikasi 4 jenis jaringan utama pada hewan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Ketiga, menjelaskan fungsi dan ciri-ciri setiap jenis jaringan hewan. Mungkin langsung saja ya kita ke pembahasannya. Ini ada bagan peta konsep materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai jaringan hewan. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan juga ada jaringan saraf. Nah, langsung saja, yang pertama mungkin dari definisi jaringan hewan itu tersendiri. Jadi, jaringan hewan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama yang bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu dalam tubuh hewan. Bayangkan mereka menjadi tim ahli yang masing-masing memiliki peran yang spesifik. Karena itu, peran jaringan dalam tubuh hewan sangatlah fundamental, karena jaringan merupakan unit dasar penyusun organ. Setiap organ seperti jantung atau lambung tersusun atas berbagai jenis jaringan yang bekerja secara terorganisasi. Kemudian, gabungan dari beberapa organ yang akan membentuk sistem organ, misalnya sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan lain-lain. Tanpa jaringan, mungkin tubuh hewan tidak akan bisa menjalankan fungsi vital seperti bergerak, merespon, rangsangan, atau menyuplai nutrisi. Inilah mengapa memahami jaringan adalah kunci untuk memahami kehidupan hewan. Nah, secara garis besar, ada 4 klasifikasi utama jaringan hewan. Yang pertama ada jaringan epitel, kedua jaringan ikat, ketiga jaringan otot, dan terakhir ada jaringan saraf, di mana masing-masing ini memiliki ciri khas dan perannya sendiri. Teman-teman, yang pertama mungkin kita mulai dulu dari jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh bagian luar seperti kulit maupun bagian dalam organ serta saluran tubuh, seperti saluran pencernaan dan pernapasan. Selain itu, jaringan ini juga membentuk kelenjar tubuh yang menghasilkan berbagai zat penting. Selanjutnya ada ciri-ciri umum dari jaringan epitel. Yang pertama, selnya tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Kedua, tidak mengandung pembuluh darah atau avaskular. Ketiga, memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Yang terakhir, berada di atas membran basal, sebuah lapisan tipis yang memisahkannya dari jaringan di bawahnya. Fungsi utama jaringan epitel sangatlah beragam, di mana ada melindungi tubuh dari bahaya eksternal, juga ada melapisi rongga organ, juga sekresi, di mana zat-zat itu disekresi, absorpsi, juga ekresi yang dimana melakukan ekresi limbah, juga filtrasi yang memfilter atau menyaring cairan-cairan, juga sensori, ya melakukan sensori gitu. Nah, dimana sih kita bisa menemukan jaringan epitel itu? Ya pasti ada di permukaan tubuh, yaitu kulit, dan juga mereka melapisi rongga organ seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, perkemihan, dan juga membentuk kelenjar. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan epitel, di mana jaringan epitel ini diklasifikasikan beberapa kriteria. Pertama, berdasarkan jumlah lapisan selnya. Ada epitel selapis yang hanya terdiri satu lapis sel, dan juga ada epitel berlapis yang dimana terdiri dari 2 lapis sel atau lebih. Nah, klasifikasi yang kedua atau jenis-jenis yang kedua itu berdasarkan bentuk selnya. Di sini ada 5. Yang pertama, epitel selapis pipih. Strukturnya satu lapis dan berbentuk kubus. Fungsinya untuk sekresi dan berabsorpsi. Lokasinya biasa ditemui di tubulus ginjal atau kelenjar tiroid.
Kedua, ada epitel selapis silindris yang berbentuk satu lapis, bentuknya silinder, juga sebagai sekresi dan absorpsi. Ditemukannya di saluran pencernaan atau rahim. Yang ketiga, ada epitel silindris bersilia. Bentuknya atau strukturnya silindris dengan silia, fungsinya untuk mengantarkan partikel atau lendir. Lokasinya biasanya di trakea atau tuba Fallopi. Nah, yang keempat ada epitel berlapis pipi. Banyak lapisan sel pipi, fungsinya untuk proteksi dan biasa ditemukan di kulit, rongga mulut, atau esofagus. Nah, yang terakhir ada epitel transisional. Strukturnya selnya itu berubah bentuk, fungsinya sebagai ekspansi dan kontraksi organ yang dimana lokasinya ada di kandung kemih. Nah, selanjutnya kita beralih nih kawan-kawan. Tadi kan jaringan epitel, sekarang masuk ke jaringan ikat, di mana jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat, menyongkong, melindungi, dan mengisi ruang antar jaringan lain. Jaringan ini memiliki matriks ekstraseluler yang luas. Yang membedakannya dengan jaringan epitel tadi. Ciri jaringan ikat antara lain tersusun dari sel, serat, dan substansi dasar. Selanjutnya ada mengandung pembuluh darah, juga memiliki berbagai macam jenis serat. Nah, komponen utamanya yang pertama ada sel-sel penyusun seperti fibroblast, makrofag, sel plasma, mast cell, dan adiposit. Yang kedua ada matriks yang terdiri atas substansi dasar dan serat seperti kolagen, elastin, retikulin. Selanjutnya ada fungsi dari jaringan ikat ini, di mana menghubungkan dan menopang jaringan lain. Kedua, menyimpan cadangan energi, contohnya seperti pada jaringan lemak, juga menyediakan kekuatan dan elastisitas untuk organ dan struktur tubuh, transportasi zat melalui jaringan darah yang juga merupakan jenis jaringan ikat. Dan terakhir, juga berperan dalam fungsi pertahanan tubuh melalui sel-sel imunnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, di mana seratnya jarang, banyak ruang antar sel, fungsinya mengikat jaringan epitel ditemukan di bawah kulit dan sekitar organ. Yang kedua ada jaringan ikat padat, di mana seratnya padat, sedikit sel, fungsinya menyambungkan otot dan tulang, contohnya tendon dan ligamen. Ketiga, jaringan lemak atau adiposa, banyak sel lemak, fungsinya menyimpan energi dan insulasi, ditemukan di bawah kulit dan sekitar ginjal. Keempat, ada jaringan tulang rawan, matriksnya elastis, sel kondrosit dalam lakuna, fungsinya penyongkong fleksibel, ditemukan di telinga, ujung tulang, dan trakea. Kelima, ada jaringan tulang keras, di mana matriksnya keras, mengandung kalsium, fungsinya sebagai penyongkong struktural, contohnya ada pada tulang pajang dan tengkorak. Sekarang kita beralih lagi nih ke jaringan otot, di mana jaringan otot ini tuh disebut juga sang penggerak tubuh. Jadi jaringan otot adalah jaringan yang terdiri dari sel yang memanjang atau serabut otot yang memiliki kemampuan kontraksi untuk menghasilkan gerakan. Selanjutnya ada ciri-ciri utama jaringan otot adalah untuk mengandung protein kontraktil seperti aktin dan miosin yang memungkinkan kontraksi, terdiri atas serabut otot, dan yang paling penting mampu berkontraksi dan relaksasi. Fungsi dari jaringan otot sangatlah jelas, yaitu menghasilkan gerakan tubuh, mengalirkan zat melalui organ seperti peristaltik di saluran pencernaan, menjaga postur tubuh, dan juga menghasilkan panas tubuh. Ada 3 jenis dari jaringan otot ini. Yang pertama ada otot rangka, ciri khasnya lurik, memiliki banyak inti sel, selnya panjang, dan kontrolnya sadar atau volunteer. Lokasinya tentu saja pada otot tangan dan kaki, di mana fungsinya untuk gerakan tubuh yang kita sadari. Kedua ada otot polos, tidak berlurik, memiliki satu inti sel, bentuknya gelendongan, dan kontrolnya tidak sadar atau involunteer. Ditemukan di usus, lambung, dan pembuluh darah, fungsi organ dalam yang tidak kita kendalikan. Yang terakhir ada otot jantung. Ini unik karena memiliki ciri lurik,
seperti otot rangka tapi bercabang, punya satu atau dua inti sel, dan kontrolnya tidak sadar. Hanya ditemukan di dinding jantung. Fungsinya khusus untuk memompa darah ke seluruh tubuh secara ritmis dan tak henti. Terakhir, kita punya jaringan saraf, yaitu pusat komunikasi tubuh. Jaringan saraf adalah jaringan yang menyusun sistem saraf pusat dan perifer terdiri atas sel-sel yang dapat menghantarkan impuls listrik. Fungsi utama dari jaringan saraf ini yang pertama menerima rangsangan dari lingkungan, kedua menghantarkan impuls ke pusat saraf, ketiga mentransmisikan sinyal ke organ efektor, yang terakhir mengatur aktivitas tubuh dan respons. Nah, selanjutnya komponen utama dari jaringan saraf ada dua. Yang pertama ada neuron, yaitu sel saraf. Ini adalah unit fungsional dasar saraf yang terdiri dari dendrit yang berfungsi sebagai menerima impuls dari sel lain. Kedua, badan sel merupakan pusat metabolisme sel saraf. Yang terakhir ada akson, berfungsi menghantarkan impuls ke neuron lain atau organ efektor. Yang kedua ada sel glia atau neuroglia. Ini adalah sel-sel pendukung yang memberi nutrisi, melindungi dan menyokong neuron. Contohnya adalah astrosit, oligodendrosit, dan mikroglia. Nah, sekarang kita sudah mengenal keempat jenis jaringan. Mari kita lihat bagaimana mereka berkolaborasi untuk membentuk sebuah organ yang berfungsi optimal. Kita ambil contoh saja pada organ jantung, di mana jaringan epitel bisa berfungsi sebagai melapisi pembuluh darah dan rongga jantung, memastikan kelancaran aliran darah dan melindungi struktur internal. Nah, untuk jaringan otot jantung bisa inilah yang memungkinkan jantung memompa darah secara ritmis dan tak henti. Nah, yang selanjutnya ada jaringan ikat, hadir untuk menyokong dan melindungi struktur jantung, memberikan kekuatan dan menjaga bentuknya. Juga ada jaringan saraf, mengatur denyut dan irama jantung, memastikan pompa darah berjalan teratur sesuai kebutuhan tubuh. Dari contoh jantung ini, kita bisa melihat betapa kompleksnya struktur tubuh hewan dan betapa vitalnya peran setiap jenis jaringannya. Mereka tidak bekerja sendiri, melainkan saling melengkapi dalam sebuah orkestra biologis yang luar biasa. Nah, kita telah belajar bahwa jaringan hewan adalah unit dasar kehidupan yang memungkinkan semua fungsi vital berjalan, dari jaringan epitel yang melindungi, jaringan ikat yang menyokong, jaringan otot yang menggerakkan, hingga jaringan saraf yang mengendalikan. Semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keajaiban struktur tubuh hewan. Dicukupkan ya pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam penyampaian materinya ataupun ada salah-salah dalam penyampaian materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.